Masih di toko kita bersama Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Pak Nazar, Anda ini dikenal orang yang sangat kontras sekali dengan Islam, ya dengan apa kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam garis keras lah. Kemudian banyak yang mengatakan demikian. Begitu yang dengan Anda terhadap bagaimana cara merawat keberagaman. Lalu muncul akhirnya anggapan bahwa Pak Nazar ini adalah seorang Islam liberal begitu, yang muncul dalam 10 atau 15 menangkisnya, atau memang tidak perlu ditangkis begitu. Kalau termasuk dalam jil, kenapa tidak? Iya, pertama saya tidak pernah merancang diri saya menjadi seorang apa. Saya berjalan apa adanya dan sesuai dengan keyakinan saya. Saya merenung juga ya, dari mana ya orang bisa menilai saya sebagai seorang jil. Aktivitas sehari-hari itu kan justru dari masjid ke masjid mengkaji, diundang bicara tentang tasawuf ya kan. Mana itu jilnya kalau orang bicara tasawuf itu sangat very spiritual ya kan. Ya, buku sehari-hari yang saya pegang untuk memberikan pengkajian itu justru Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Itu saya sudah 16 tahun di Sunda Kelapa, boleh lihat-lihat jamaahnya itu bukan main ya, besarnya. Di situ kita bahas semua pendekat, di mana-mana materi saya tasawuf ya. Tasawuf dengan jil itu bertolak belakang. Iya, gimana? Akhirnya semua jamaah-jamaah saya kaget loh. Saya kok membayangkan Pak Nazar itu jil, tapi kok lain gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita tidak mengenal seseorang, segala macam predikat bisa kita munculkan pada orang itu kan. Tapi saya tidak ingin bela diri, lihat saya apa adanya ya kan. Kita suka melakukan tadabbur alam ya. Hampir setiap bulan itu kita datang ke puncak, ke pantai itu melakukan tahanus ya. Tahanus itu ya semacam mengikuti jejak Nabi, masuk ke Gua Hira. Kita kan di sini nggak punya Gua Hira ya kan, tapi kita pergi ke pulau, mengasingkan diri di situ untuk berpuasa bicara, untuk melakukan pensucian diri dengan cara mengkaji aspek-aspek spiritual yang sifatnya sofistik gitu ya. Karena masyarakat kota yang tidak pernah menghirup udara segar spiritual seperti ini, itu dikhawatirkan nanti akan pengap ya, kering batinnya. Nah sekarang bagaimana menyiram batin yang kering ini dengan materi-materi yang sejuk menyejukkan seperti itu. Nah, terserah orang menilai saya seperti, akhirnya justru malah ada yang menilai kebalikannya. Pak Nazar ini kok semenjak memimpin Istiqlal itu langganan dengan demo-demo menggunakan Istiqlal. Jadi ada yang mengatakan berubah menjadi garis keras, ada yang mengatakan Syiah, ada yang mengatakan liberal, ada yang mengatakan apa. Tapi perasaan saya nggak pernah menjadi apapun. Memang I am nothing, saya nggak punya apa-apa ya. Saya hanya mengikuti apa yang saya yakini ini benar. Terserah orang menilainya seperti apa. Dan saya juga sangat taat terhadap ulama kita dan Pak Kiai Ma'ruf, Pak Quraisyab, senior saya di NU dan maupun juga di Muhammadiyah. Ya, saya membuka diri, Pak, tolong dinasihati saya kalau ada yang kurang-kurang. Banyak sekali melalui WA, jadi saya mau belajar dan terus mau belajar karena memang perlu belajar. Iya, Pak Nazar, bagaimana Anda melihat Islam di Indonesia saat ini? Ada berbagai macam aliran, begitu. Bagaimana kita bisa, kan sebetulnya semuanya itu niatnya baik ya, begitu, sama-sama Islamnya begitu, tapi caranya saja ada yang terus kemudian dikenal sebagai Islam garis keras begitu, ada yang punya aliran yang lain begitu. Bagaimana kita bisa menyatukan ini semua dalam harmonisasi bahkan toleransi antar umat beragama? Kalau saya melihat begini, yang sedang terjadi di Indonesia ini adalah pembengkakan kualitas umat. Saya sering mengatakan seperti ini di tempat lain juga tulisan. Yang terjadi sekarang ini adalah pembengkakan kualitas umat. Dulu yang namanya umat Islam itu, mohon maaf saya katakan seperti ini, di zaman penjajahan Belanda itu nggak bisa mengakses pendidikan tinggi. Ya, kelas-kelas inlanders itu, kelas pribumi itu hanya sangat terbatas yang bisa sekolah di luar negeri itu. Yang lanjut ke sekolah lanjutan aja itu kan hanya terbatas sekali kan. Yang namanya santri itu punya komunitasnya, kelasnya sendiri kan. Nah sekarang
dalam era undang-undang dasar kita sekarang memberikan kepemihakan 20% loh. Tidak ada dunia Islam di Indonesia, di seluruh dunia ini, bahkan juga negara non-Islam, yang memberikan kepemihakan 20% APBD-nya itu untuk belanja pendidikan. Nah ini kan sedang panen. Mana kita susah melihat sekarang sekolah kumuh, pesantren kumuh itu dibantu tanpa membedakan swasta dan negeri kan. Belum lagi kurikulum 2013 memberikan ruang agama itu untuk lebih banyak ya kan. Jadi ini sedang panen. Nah dalam kondisi masyarakat kita semakin bagus kualitas pendidikannya, tentu makin kritis. Tapi jangan salah, kekritisan sebuah masyarakat itu tidak mesti harus diartikan itu nakal, apalagi mengganti kepala negara, membantu ideologi negara, enggak. Itu harus kita bedakan, dua hal yang sangat berbeda. Pembengkakan kualitas umat itu insya Allah sangat konstruktif, jangan dicurigai macam-macam. Nah yang sedang terjadi sekarang ini adalah pembengkakan kualitas umat nih. Makin cerdas. Resikonya makin cerdas itu kan makin kritis kan. Dulu kita nggak cerdas, sami'na wa ta'na, yes man terus, apa kata pimpinan itu, iya. Akhirnya kita nggak berkembang, kenapa nggak ada kreatif? Jadi dibiarkan saja ini, yang Islam garis keras, yang moderat dan lain sebagainya dibiarkan saja? Enggak, semuanya harus ada kontrolnya. Itulah sebabnya kita di negara Pancasila ini, Pancasila itu adalah common platform yang harus diikuti oleh semua umat beragama. Itu sangat penting itu. Karena kalau negara Indonesia tanpa Pancasila, itu berantakan kita. Coba kita lihat, di negara-negara yang memakai merek negara Islam, Afghanistan, ya kan, Pakistan, di sana ada Libya, ada Syria, Irak, negara Islam. Tapi survei membuktikan negeri yang paling safe menjalankan bulan suci Ramadan adalah Indonesia. Padahal kita bukan negara Islam, bukan negara Islam, tapi seluruh aspek-aspek ajaran Islam itu secara maksimum bisa kita terapkan ya kan. Ibu-ibu, perempuan bisa memilih masjid mana. Saya mau ke Istiqlal, saya mau ke Sunda Kelapa, saya mau ke Atin, enak imamnya. Itu tanpa pernah dikawal, tanpa ada keraguan sedikit pun. Bayangkan di tempat lain nggak bisa tarawih. Kenapa? Begitu keluar, kalau bukan bom, senjata, penculikan dan sebagainya kan. Nah jadi kita harus syukuri negara kita yang sedemikian aman ini, bisa kita melakukan kegiatan ibadah kemanapun juga pergi. Coba kita lihat, jamaah haji yang paling besar itu adalah dari Indonesia, paling tertib lagi kan. Dan menikmati betul. Tidak terbayang beban-beban psikologis di wajah haji Indonesia. Tapi bandingkan dari Irak, dari Syria, itu kosong pandangannya itu. Karena dia ingat keluarganya aman gak di belakang. Iya kan? Tapi kalau jamaah haji kita, alhamdulillah cerah, itu nggak perlu dia serahkan ke polisi, dia serahkan tentara. Jangan ingkari itu dan jangan buat kebinekaan kita berubah begitu ya Pak. Saya sangat bahwa kita harus mempertahankan kebinekaan Indonesia dengan falsafah dan ideologi Pancasilanya. Itu adalah bentuk yang terbaik yang bisa kita capai sekarang ini. Ya mohon maaf kalau saya berbeda dengan kawan-kawan lain, tapi kita bisa melihat secara perbandingan bahwa dengan modal ideologi Pancasila dan falsafah hidup yang kita miliki bersama, maka kita bisa menjadi negara yang paling aman, bisa mencari uang kemanapun juga. Dan oleh karena itu kita juga menjadi negara Islam, hanya 3 negara yang masuk dalam G20 ya kan. Indonesia, Turki dan Saudi Arabia. Saudi Arabia karena minyaknya kan. Turki itu karena luas penduduknya dan tanahnya subur. Tapi Indonesia apa? Itu karena selain pasarnya jumlahnya sangat besar, alamnya sangat kaya, dan tentu juga SDM-nya sudah mulai bagus ya kan. Jadi saya berharap begini Mbak, insya Allah Indonesia ke depan itu akan menjadi kiblat peradaban dunia Islam. Kalau di Saudi Arabia itu ada kiblat ibadahnya, kiblat peradabannya di masa akan datang. Obsesi kita adalah di Indonesia. Disinilah peranan Istiqlal. Kita berobsesi bagaimana Masjid Istiqlal itu bisa menjadi melting point ya, titik pertemuan untuk masyarakat-masyarakat yang berpikiran punya cita-cita yang ingin lebih baik dunia akhiratnya, kira-kira seperti Untuk itu kita harus pertahankan Islam keindonesiaan begitu ya Pak ya, supaya ada ciri khasnya. Kita harus break lagi, kita akan kembali di segmen terakhir.